Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah dalam Islam. Nah, jadi sholat sunnah itu adalah ibadah tambahan yang sangat dianjurkan. Jadi selain kita melaksanakan sholat wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan sholat sunnah sebagai bentuk tambahan. Ibadah ini melengkapi sholat wajib dan membawa banyak keutamaan. Adapun pengertian sholat sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah itu terbagi dua ya. Sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, sholat sunnah muakkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Jadi sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun secara istilah merupakan ibadah yang selalu dijalankan oleh Nabi Muhammad dan jarang beliau tinggalkan. Jadi seperti contohnya sholat rawatib, sholat tahajud, witir, 2 hari raya, dan tahiyat masjid. Itu beberapa contoh daripada sholat sunnah muakkad yang Nabi jarang sekali meninggalkannya. Sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini adalah sholat yang dikerjakan beriringan dengan sholat-sholat fardu. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sesudah dan sebelum sholat zuhur atau sholat Jumat, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan juga 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu disebut dengan sholat rawatib. Kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini dikerjakan setelah sholat isya dan dilakukan setelah terbangun dari tidur. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat tahajud itu adalah sepertiga malam terakhir. Adapun jumlah rakaat di dalam sholat tahajud itu tidak ada batasan tertentu. Ya, minimal yang penting ada sholat di waktu sepertiga malam terakhir misalnya. Keutamaan dari sholat ini yaitu sangat dianjurkan dan banyak memiliki keutamaan. Bahkan Nabi sangat jarang meninggalkan daripada sholat tahajud. Beliau melaksanakan ibadah di malam hari yaitu dengan istilah qiyamul lail, diantaranya dengan mengisi dan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian sholat witir. Nah, sholat witir ini dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar atau sampai masuknya sholat subuh. Nah, adapun waktu pelaksanaannya, kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih itu diiringi dengan sholat witir sesudahnya. Adapun selain di bulan Ramadan, jumlah rakaat sholat witir itu tidak terbatas dan bisa dilakukan sendirian. Yang penting jumlah rakaatnya itu adalah ganjil. Karena arti dari witir itu kan adalah ganjil. Kemudian sholat sunnah muakkad selanjutnya yaitu sholat Idul Fitri. Nah, di antara kesunahan-kesunahan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu mandi sunnah, mandi niat untuk hari raya Idul Fitri, kemudian memakai wewangian, menggunakan pakaian terbaik, dan makan atau sarapan sebelum pergi sholat. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan 2 rakaat dan dengan tambahan takbir. Di rakaat pertama dengan 7 kali takbir dan di rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Kemudian dilaksanakan setelah sholat itu yaitu penyampaian khutbah dengan 9 kali takbir di khutbah yang pertama, kemudian 7 kali takbir di khutbah yang kedua. Selanjutnya itu ada sholat Idul Adha, yaitu waktu dilaksanakannya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah sejak matahari terbit hingga waktu zuhur. Kemudian perbedaannya dengan sholat Idul Fitri hanya terletak pada makan tidak disunahkan makan sebelum berangkat. Jadi ketika ingin melaksanakan sholat Idul Adha tidak dianjurkan makan terlebih dahulu. Jadi makannya itu setelah pelaksanaan
sholat Idul Adha. Makanya pelaksanaan sholat Idul Adha biasanya dilakukan lebih cepat atau waktunya itu lebih cepat daripada sholat Idul Fitri. Kemudian tata caranya sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati kesucian dan keagungan masjid. Waktu dilaksanakannya itu ketika ingin duduk di dalam masjid. Jadi sebelum kita duduk di dalam masjid, kita melakukan sholat sunnah tahiyat masjid terlebih dahulu. Adapun jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kemudian sholat selanjutnya yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini khusus dilaksanakan di bulan Ramadan dan lebih tepatnya waktunya dilakukan setelah sholat Isya. Kemudian biasanya dilakukan secara berjamaah, namun jika melakukan sendirian juga tidak apa-apa. Jumlah rakaatnya bervariasi, ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Namun mayoritas orang-orang Indonesia melaksanakannya 20 rakaat tarawih, kemudian diiringi dengan 3 rakaat sholat witir. Selanjutnya yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan tetapi tetap dianjurkan untuk dilaksanakan. Istilah ini adalah amaliyah yang Nabi tidak selalu melakukannya setiap hari, seperti sholat duha, sholat gerhana, dan sholat meminta hujan. Kita akan membahas sholat duha. Ya, sholat duha ini waktunya dimulai ketika terbitnya matahari. Ya kurang lebih ya jam 7 pagi misalnya, itu sudah dibolehkan melaksanakan sholat duha hingga nanti waktu berakhirnya saat masuk waktu sholat duhur. Adapun jumlah rakaatnya yang paling sedikit itu 2 rakaat dan dianjurkan itu atau yang paling utama adalah 8 rakaat. Sholat duha ini juga diyakini salah satu amaliyah yang mustajab untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sebelum melaksanakan pelaksanaan sholat istisqa, biasanya jamaah itu dianjurkan untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, bersedekah, dan berpuasa selama 3 hari. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan 2 rakaat di lapangan terbuka, bukan di masjid tapi di lapangan terbuka. Kemudian diisi dengan khutbah dan isi khutbahnya itu adalah mengajak para jamaahnya untuk bertaubat, meminta ampun dan beristighfar. Kemudian selanjutnya itu sholat gerhana matahari. Nah, waktunya itu adalah ketika gerhana matahari sedang berlangsung. Adapun tata caranya itu dilakukan 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali sujud di masing-masing rakaat. Jadi itu perbedaan pelaksanaannya daripada sholat-sholat yang lain. Dalam 1 rakaat itu ada 2 kali ruku. Kemudian yang ketiga yaitu khutbah. Setelah melaksanakan sholat gerhana, maka melaksanakan khutbah, yaitu mengingatkan bahwasanya gerhana itu salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat gerhana bulan. Tata cara pelaksanaannya itu sama dengan pelaksanaannya sholat gerhana matahari. Yang berbeda itu adalah dari segi waktunya. Waktu pelaksanaannya itu di malam hari saat terjadinya gerhana bulan. Nah, demikian tadi adalah materi tentang sholat-sholat sunnah di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan pelajaran kali ini kita semakin rajin melaksanakan sholatnya, sholat sunnahnya, baik itu di rumah ataupun ketika kita memasuki masjid dan dalam keadaan yang lain-lain. Sehingga sholat sunnah ini adalah menambah daripada amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di luar pekerjaan-pekerjaan yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.